Yogyakarta merupakan tempat wisata yang dikenal di kancah nasional maupun internasional. Salah satu ikonik kota Yogyakarta yaitu tempat wisata Malioboro. Banyak pengunjung yang mengunjungi kawasan Malioboro tersebut menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Sehingga pengunjung tersebut memerlukan lahan parkir yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya di kawasan tersebut. Ada sebuah kasus yang viral, yaitu postingan Rena Deska PCU di Facebook Info Cegatan Jogja atau ICJ, yang mengeluhkan tentang biaya parkir di Malioboro yang biasanya 5.000 menjadi 20.000. Pada saat Minggu 30 Mei 2021, tepatnya pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, padahal saat itu suaminya sudah mengatakan pada sang tukang parkir bahwa mereka orang Jogja. Tak hanya itu, mereka pun menggunakan mobil yang berplat AB. Terus mbaknya kalau di sini tuh parkirnya di daerah mana? Kalau boleh tahu. Tadi tuh yang dekat hotel tuh apa ya namanya? Dekat hotel itu Ibis ya kan? Ibis itu. Oh. Terus ada juga sih yang di depan apa itu namanya? Beringharjo juga ada. Berarti dekat pasar itu ya? Iya. Terus biasanya mbaknya kena tarif parkir berapa ya? Kalau tadi kita 5.000. Jadi pas masuk itu langsung dimintain tarif itu 5.000. Itu berarti nggak pakai karcis atau pakai karcis nggak? Enggak, kita nggak pakai. Kasus ini tak hanya terjadi pada Rena, namun banyak orang yang mulai speak up mengenai biaya parkir di Jogja yang tinggi dan keterangan yang menyatakan bahwa pihak tukang parkir tidak menanggung adanya kerusakan dan kehilangan. Hal ini membuat wisatawan dari luar Jogja yang membaca postingan dan komentar tersebut menjadi takut untuk berlibur ke Jogja. Para pengunjung yang membawa kendaraannya perlu memperhatikan wilayah tersebut boleh diparkirkan atau tidak. Karena banyak terdapat juru parkir yang sengaja membuka lahan parkir yang tidak diperbolehkan untuk parkir. Dan para juru parkir tersebut memberikan tarif yang sangat tinggi terhadap para pengunjung di kawasan Malioboro tersebut. UPT. UPT pasar. Biasa berapa tarifnya? 3.000. Hari biasa? Sama. Hari libur? Sama juga. Hari libur sama juga. Berarti ini ada izin dari Pemda juga? Iya. Ada izin dari Pemda. Berarti bagi hasil lagi ya? Iya. Setoran kali. Setoran ya? Oh iya, siap. Sekarang 4.000. 4.000. Ada karcisnya nggak mas? Aman, ini aman. Yang penting kalau 9. Tapi ada karcisnya? Tidak ada. Nggak ada? Sana ada. Sana ada? Ah, Soalnya di sini kan ada tuh juga 4.000. ya sana aja. Kalau sini kan aku yang parkir tanggung jawab Mas. Berarti ini masih punya wilayah tuh? Yang punya wilayah? Ah, Berarti masih tanggung jawab kalau ada apa-apa di sini? iya. Kira-kira ada kerja sama Pemda? Ini belum saya kan izin sini. Sebelumnya izin ke? Sini yang punya rumah. Ke punya rumah? Oh, di sini boleh untuk parkir sampai jam 9. Saya Ekwanto, selaku Ketua Pelayan di UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Dulu namanya UPT Malioboro. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah Bapak mengetahui bahwa di daerah Malioboro tersebut masih banyak yang memarkirkan kendaraannya secara ilegal dan cara menegurnya seperti apa? Ya, tentunya pengunjung kan tidak semua berasal dari Jogja mungkin ya, tapi secara umum mestinya yang mengemudi kendaraan tahu rambu-rambu yang ada mestinya. Kami telah sediakan di Malioboro itu ada 2 tempat parkir
Satu di ujung utara, yaitu di utara Grand Ina Malioboro atau Hotel Garuda. Satu di selatan Pasar Beringharjo. Itu TKP Malioboro 1 di utara dan TKP Malioboro 2 di selatan. Ya. Mungkin di Malioboro ada yang belum tahu titik-titik parkir itu, sehingga parkir di sembarang tempat tentunya tidak boleh, dan itu pasti akan ditegur oleh petugas, baik Jogoboro, petugas kami, ataupun dari Dinas Perhubungan, baik dari Kota Yogyakarta maupun Dinas Perhubungan dari provinsi. Itu pasti ditegur itu pasti. Yang pertanyaan ketiga yaitu apakah Bapak sering menemukan juru parkir yang ilegal di daerah tersebut dan cara menegurnya seperti apa? Juru parkirnya. Karena juru parkirnya yang ilegal itu menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan, Mas. Bukan kami yang menegur. Jadi itu menjadi Dinas Perhubungan yang berwenang untuk menegur itu legal atau tidak, dia punya izin atau tidak, itu kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ataupun Perhubungan DIY. Gitu. Yang pertanyaan keempat yaitu bagaimana pendapat Bapak mengenai situasi parkir di kawasan Malioboro berbeda dengan hari biasa atau hari liburan? Kalau hari liburan tentunya kami melihat tempat parkir di TKP kami, baik Malioboro 1 ataupun Malioboro 2 itu penuh liburan ya. Kalau hari-hari biasa ya mungkin separuh ataupun sepertiganya. Gitu. Kalau penuh biasanya orang itu sering memarkir kendaraan di seberang tempat kalau penuh, karena karakteristik orang baik itu belanja ataupun wisata itu pengennya kan parkir di tempat yang paling dekat dengan apa yang dia kunjungi, ya kan? Kalau toko biasanya sering maunya kemarin di depan toko maunya, ataupun misalnya di Malioboro paling dekat di Malioboro, padahal di situ sudah di tempat yang harus ditentukan. Kadang-kadang entah sengaja atau tidak, kadang-kadang ya berhadapan dengan petugas kan, kadang-kadang seperti itu. Baik Pak, pertanyaan nomor 5. Selama Bapak melakukan pengawasan di kawasan Malioboro, bagaimana kondisi parkiran Malioboro selama beberapa hari ke belakang? Selama beberapa hari ke belakang ini kan musim liburan ya Mas, liburan, pengunjung sangat ramai, parkiran penuh, itu tadi saya matur di awal tadi, banyak parkir di sebarang tempat, baik di Jalan Mataram ataupun di jalan di sirip-sirip ya, di sirip-sirip. Jadi yang mungkin yang tidak pas itu pasti akan kena teguran dari Dinas Perhubungan, karena setiap hari ada petugas di sana. Lanjut ke pertanyaan ke-6 yaitu apakah Bapak memiliki list wilayah yang dilarang untuk parkir di daerah kawasan Malioboro? Kami punya. Jadi selain di TKP yang kami miliki itu semuanya nggak boleh mestinya, nggak boleh. Dan itu memang ada petugasnya sendiri di sana yang jaga itu. Ya, tadi Dinas Perhubungan. Bisa disebutkan Pak wilayahnya itu apa aja, nama wilayahnya? Jalan Perwakilan misalnya, ataupun Jalan Perwakilan itu ada yang resmi, ada yang tidak. Kemudian di sirip-sirip yang mestinya tidak boleh itu juga menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Kemudian jadi Jalan Mataram itu ada sebagian ada izinnya, sebagian ada yang tidak. Tapi itu menjadi kewenangan Dinas Perhubungan juga. Itu. Yang pertanyaan ke-7 yaitu kira-kira menurut Bapak adakah syarat atau peraturan yang sudah ditetapkan untuk tempat parkir dan juru parkir yang legal apa aja? Itu ranahnya Dinas Perhubungan Mas, bukan kami. Yang tahu Dinas Perhubungan. Tentunya ada, tapi Dinas Perhubungan itu yang. Dan lanjut pertanyaan nomor 8 yaitu apakah Bapak selama ini pernah menemukan juru parkir yang memarkirkannya kendaraannya secara ilegal, dan cara mengetahui agar lokasi parkiran dan juru parkir yang ilegal itu seperti apa? Ya, tentunya kalau ilegal tentunya kami ataupun petugas kami di lapangan berkoordinasi dengan petugas yang berwenang, yaitu petugas Jogoboro akan menginformasikan kepada teman-teman perhubungan mungkin itu nggak pas dan sebagainya untuk ditindaklanjuti. Kemudian mungkin juru parkirnya ditegur oleh Dinas Perhubungan, kalau parkir jangan di sini ya, di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah gitu. Sehingga tidak membuat crowded dan sebagainya. Pasti seperti itu. Oke, pertanyaan nomor 9 yaitu apakah terdapat sanksi dan denda terhadap masyarakat yang memarkirkan kendaraannya secara ilegal
Dan juru parkir yang melakukan parkir yang ilegal, apakah mendapatkan sanksi dan denda juga? Tentunya ada, tapi itu menjadi bagian dari dinas perhubungan yang berwenang. Ya, gitu. Sanksi ataupun denda ataupun pembinaan itu dari dinas perhubungan. Pertanyaan yang nomor 10 yang terakhir, Pak. Bagaimana cara masyarakat untuk melaporkan tindakan parkir yang ilegal di kawasan Malioboro tersebut dan solusi yang tepat untuk menghindari tindakan juru parkir yang ilegal? Ya, sekarang ini kan keran komunikasi pemerintah dengan masyarakat terbuka 24 jam. Berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan mungkin masyarakat kecil ataupun siapapun untuk menyampaikan sesuatu kepada pimpinan atau misalnya Pak Wali Kota, kepada dinas perhubungan itu kan harus melalui ring 1, ring 2, ring 3. Sekarang ini kan sambil tiduran kan bisa. Pak, ini gimana parkir di sini? Kan bisa. Jadi sekarang dengan mudahnya ada akses warga masyarakat kepada pemerintah kota ataupun DIY itu terbuka keran 24 jam, Mas. Jadi dengan mudahnya masyarakat untuk melaporkan. Saya Arjuna Galih dan seluruh kru Up News pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.